Shalom brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Keguncangan demi keguncangan telah terjadi dan telah menimpa kita pribadi lepas pribadi. Bukan saja guncangan langit dan bumi, tetapi guncangan iman terlebih hati Anda yang terguncang pada waktu ini. Terutama pasukan 77 yang sangat aku kasihi. Mengapa iman kalian terguncang? Hai Thomas, Petrus, Yudas. Hai kalian orang-orang munafik. Hai kalian pendusta. Hai kalian para naga-naga masih bersatu dengan roh-roh dunia, masih terpikat, terbuai dengan roh-roh dunia. Mengapa kalian terpikat dengan roh-roh naga itu? Mengapa kalian mengikuti roh-roh naga itu? Karena mempelai sudah memperingatkan 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan sebelum hal ini terjadi, bahwa pasukan 77 akan digoncang dengan 3 kali goncangan. 2 kali goncangan sudah terjadi. Terakhir goncangan yang ketiga adalah di bulan Desember. Telah beberapa kali dia peringatkan dari 3 bulan yang lalu. Apa kalian para admin, para pengurus, para pengikut 777 itu tidak mendengarkannya? Sudah beberapa kali dia peringatkan kepada para admin, terutama kepada seseorang yang dipercayakan untuk mengelola pasukan 77 itu. Mengapa kalian ragu iman kalian di detik-detik terakhir ini? Memanglah hanyalah sedikit orang manusia yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, ditapis dan ditampik sebegitu rupa. Ya, hanya iman-iman yang murni saja, bukan iman Thomas dan Petrus, Yudas yang akan masuk, tetapi orang-orang yang memiliki iman yang ekselen, iman yang murni, tanpa melihat tapi percaya. Itulah iman yang murni. Jadi, hanya iman-iman yang murni sajalah yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Jadi, iman-iman yang tidak murni akan tersaring oleh waktu, oleh hal apapun juga, goncangan-goncangan yang terjadi di bumi ini. Untuk itu, bertahanlah kepada pasukan 77 elit. Janganlah kalian hanya dengan gertakan seseorang, kalian menyerah. Hanya dengan gertakan sambal seseorang, kalian takut. Siapakah orang itu? Hanyalah iblis, setan, dajjal yang menyamar dalam diri tubuh seseorang. Sedangkan suara yang kalian hapus itu adalah suara dari Bapa Yahweh-ku. Tunggu kota-kota kalian, akan kami sapu ratakan kota-kota kalian. Penghuni-penghuni kalian, baik yang mengancam, baik yang terancam, baik yang lari ya dari kenyataan hidup. Makanya kalian makan banyak ya, makan banyak supaya tidak lari dari kenyataan hidup. Makan yang banyak supaya kuat menghadapi kenyataan hidup yang pahit, yang manis, yang begitu pahit, yang sedang-sedang saja, ya kuat. Harus kuat makan pisang. Makan pisang 1 tandang. Itu yang disuruh itu 66 sama mempelai. Makan pisang mempelai 1 tandang. Sekarang mempelai anjurkan ya, kepada 66, kalian harus makan pisang juga 1 tandang. Dan rumah kalian itu tinggal bergelantungan di atas pohon. Kalian itu harus ikut seperti kehidupan monyet. Monyet-monyet yang ada di hutan. Tuh, makanya dibodoh-bodohi deh kalian oleh setan, iblis 66. Makan pisang 1 tandang supaya kuat menghadapi kenyataan hidup. Habis makan pisang, makan jagung. Habis makan jagung, makan ubi. Bukankah itu menyehatkan? Menyehatkan. Sedangkan yang menghancurkan itu makan ayam, makan bebek, makan daging sapi. Kalian yang dihancurkan makan pisang. Makan pisang sono, lari ke hutan makan pisang. Terus rumah kalian gak usah punya rumah, naik di atas pohon. Tinggal sedia ekor supaya mirip kan. Nah gitu deh ya, itu hanya sebagai iklan yang lewat saja ya dari mempelai. Jadi bagi pasukan 77, silakan Anda berbongkar-bongkar ria di situ ya. Yang setia bertahan kepada kesaksian 7 bintang Bapa Yahweh, kepada kesaksian nabinya Henok, Elia di dalam diri Angel dan Wita, kesaksian dalam 7 bintang malaikat Mikael, Rafael semuanya ya, dan kesaksian mempelai sendiri
Itulah kalian yang memiliki iman yang murni. Nanti kita akan bertemu di kerajaan 1000 tahun nanti. Ya, makanya diseleksi terus, ya, disaring terus. Ya, bagi siapa yang ingin kakinya di dunia 66, silakan. Terserah, pilihan di tangan masing-masing. Tidak ada mempelai memaksakan kehendak bebas manusia, tidak ada. Bapak Yahweh tidak pernah memaksakan kehendak kita manusia ini untuk kita memilih. Tidak ada paksaan sama sekali dari pihak Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk meyakini suatu keyakinan bagi dirinya sendiri. Karena manusia itu adalah sendiri, adalah gambar dan rupa Allah, maka manusia itu akan menjadi suatu makhluk sosial yang berempati tinggi kepada sesamanya dan memiliki iman, mencari kebenaran itu sendiri dalam hatinya. Mau agama apapun juga dia, kalau dia ingin mencari kebenaran itu pastilah dia akan menemukan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, di sana Maryam, Pangeran Peningit yang menyamar sekarang ini menjadi nama Aditya Nugrahanto. Dialah Pangeran ilahi yang menyamar dalam diri manusia yang sangat sederhana. Orang dunia tidak akan tahu bahwa dialah Pangeran Peningit karena dia menyamar. Ya, jadi kalau menyamar itu kan, ya namanya menyamar. Ya, pasti manusia lain tidak akan tahu. Hanya manusia yang memiliki hati yang murni, hati yang cantik, hati yang dipenuhi belas kasihan saja yang akan tahu bahwa dialah Pangeran Peningit. Pangeran ilahi Tuhan Yesus Kristus yang kalian pasung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu karena dengan alasan sebuah kebenaran. Karena kebenaran bagi dunia ini akan ditutupi. Tetapi kebohongan dustalah yang akan dibukakan di dunia ini melalui media-media sosial. Kalian akan dibodohi dengan dusta-dusta. Dunia tipu-tipu, dunia tipu-tipu, nyawa kelenting-kelenting melenting. Ya, seperti itu dunia tipu-tipu, ya seperti itu. Jadi, mempelai ingin satu hal, pesan kepada pasukan 77, mempelai tidak menyesal, sama sekali tidak menyesal. Karena apa? Sedangkan di zaman Tuhan Yesus saja Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus dengan satu kecupan manis. Apalagi mempelai. Ya, tidak akan mempelai menyesal segala apapun yang terjadi karena penyaringan demi penyaringan akan terjadi. Yang tersisa adalah iman-iman yang murni. Iman-iman Thomas, iman-iman Yudas, iman-iman Petrus semuanya akan tergusur oleh waktu dan oleh proses kehidupan selama Anda menjadi manusia. Jadi seperti itu kata roh Tuhan pada saat ini. Hei manusia yang dungu, yang tolol, yang buta tuli, silakanlah Anda tinggal dalam kedunguan Anda, ketololan Anda, dan kebodohan Anda. Bagi kami Anda itu adalah seorang manusia, sesosok manusia yang berhati batu, bebal, degil, angkuh. Kami tidak peduli. Kalau kalian tidak mau bertobat, neraka tempatmu selama-lamanya. Kalau kalian mau bertobat, kalian akan diampuni dosa-dosamu. Tetapi masuk dulu di dalam api. Ya, di dalam api penyucian semuanya, yaitu Hades. Tempat penyimpanan nyawa roh kalian itu, tempat penyimpanan Hades semuanya deh. Udah dipaketkan. Karena kalian ini memiliki iman-iman yang bagaimana gitu. Dibilang panas, tidak panas. Dibilang dingin, tidak juga dingin. Alias abu-abu. Alias panas-panas suam-suam kuku kalian ini. Jadi untuk itu, yang suam-suam kuku, yang masih mencintai dunia, mencintai juga surga, dunia kami, tempat kalian semuanya berada di Hades. Kami sudah paketkan roh Anda, tinggal tunggu aja tanggal dan waktu kematian Anda. Mantap bukan? Nah, jadi semua yang menghina-hina pekerjaan Tuhan, menghina-hina mempelai Tuhan, menghina-hina pangeran ilahi, dan menghina-hina Bapak Yahweh, semuanya ada di Hades. Ya, api penyucian. Kalian selamat, selamatlah seperti keluar dari puntung api, puntung rokok. Ya, seperti kami mencabut Anda itu seperti dari keluar dari dalam api. Kami buang ke surga. Ya, setelah melalui penyucian api itu selama di Hades itu kerajaan 1001 tahun itu 1001 miliar tahun. Terus triliun ya bahkan. Terus berjalannya waktu itu kalian ada di Hades. Nanti pada waktu selesai kerajaan 1000 tahun, menurut versi Alkitab,
firman Tuhan Bapa Yahweku itu waktu dunia itu 1001 triliun tahun. Miliar tahun, triliun artinya. Sangat lama bukan? Nah, itu kalian berada di Hades dalam penyiksaan. Nah, mempelai Tuhan yang bercahaya saja yang bisa masuk di Taman Eden itu, Taman Eden ya, namanya itu Taman Eden kedua. Taman Eden pertama sudah berlalu, ini Taman Eden kedua. Masuklah mempelai Kristus yang bercahaya, berjumlah 50 orang. Nah, 50 orang ini seiring dengan waktu telah dikunci di alam roh, tapi seiring dengan waktu apabila mereka jatuh di dalam proses penantian, di dalam proses antrian karcis 1000 tahun, maka mereka akan tergusur dengan sendirinya. Apakah mereka di sini awalnya 15 tahun, 14 tahun, tetapi apabila mereka melakukan dosa berzina di kehidupan dunia nyata, yang bermain adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, apabila mereka jatuh dalam hal ini, maka mereka akan menjadi bayi-bayi roh. Ya, bayi-bayi roh. Jadi kalau mereka sudah menjadi bayi-bayi roh, tidak ada bayi-bayi roh yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Tidak ada. Ya. Bayi-bayi roh itu masuknya di Hades, tempat penampungan jiwa roh itu sementara di Hades. Ya, seperti itu. Dan jiwa kalian diikat oleh setan, roh kalian juga diikat oleh setan. Apa yang bisa membebaskan jiwa dan roh Anda ini bergabung dengan tubuh Anda adalah Anda harus berpuasa sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, bayar kedagingan, martir. Harus semuanya mati-mati.